Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Zulkarnain Bancin dengan NIM 1323049. Nah, di sini saya akan membahas mengenai praktikum modul 1, yaitu penentuan rapat massa densitas batuan. Nah, tujuan dari modul tersebut itu terdapat ada 3. Yang pertama, menentukan rapat massa dari 5 contoh batuan padat dan 1 contoh pasir besi. Yang kedua itu membandingkan hasil penentuan rapat massa dengan literatur. Yang ketiga, ada menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi penentuan rapat massa batuannya. Nah, secara singkatnya, dasar teori yaitu densitas atau massa yang merupakan nilai yang menunjukkan besarnya perbandingan antara massa dengan volumenya. Densitas massa itu dapat ditentukan menggunakan prinsip kerja mekanika Newton dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes. Dengan rumusnya yaitu Rho sama dengan massa dibagi volume. Dengan Rho-nya itu densitas atau rapat massa larutan dengan satuan gram per cm kubik atau kilogram per meter kubik, dan massanya dengan gram atau kilogram. Selanjutnya ada volume dengan meter kubik atau cm kubik. Selanjutnya, jika dalam praktikum atau percobaan terdapat batuan silinder, maka dengan menggunakan rumus volumenya, yaitu 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali T. Dengan V-nya itu volume, R-nya jari-jari, dan T-nya itu tinggi. Serta juga ada nilai densitas referensi yang saya pakai untuk menentukan densitas, yaitu dari Telford 1990, dan ada juga data densitas batuan itu dari R. Tenzer 2011. Nah, pada praktikum kali ini terdapat alat dan bahan. Yang pertama ada jangka sorong, yang kedua neraca teknis, yang ketiga timbangan digital, yang keempat itu ada 5 contoh batuan padat. Yang pertama ada batuan P1, yang kedua batuan I1, yang ketiga batuan PD5, yang keempat batuan B1, yang kelima batuan TR1-2, yang keenam itu ada pasir besi. Dan selanjutnya itu ada yang kelima itu ada wadah contoh. Nah, terdapat juga data pengolahan yang akan tertera pada layar ini. Nah, selanjutnya juga nilai rata-rata dari data mentah yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya, dari data pengolahan. Pertama, kelompok kami dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, dari tim kami sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada mengukur dari tinggi dan diameter suatu batuan, dan ada juga untuk mencari masanya. Nah, dari kelima contoh batuan tersebut, itu diukur dari tingginya, dari diameternya, dan dari masanya juga. Terus, pasir besi diukur juga dari masanya, dari tingginya, dan diameternya, yang kemudian akan dirata-ratakan, dan dari rata-rata tersebut akan dicari terlebih dahulu volumenya dengan rumus 4 V D kuadrat kali T. Setelah data yang diolah menjadi rata-rata dan terus dimasukkan ke dalam volume, setelah itu bisa gunakan rumus hukum Archimedes, yaitu untuk mencari densitas batuan, Rho sama dengan massa dibagi volume. Setelah bahan-bahan dan alat-alat yang sudah kita gunakan itu akan mendapatkan densitas. Yang pertama, P1 dengan densitas 2,096 gram per cm kubik. Terus ada I1 dengan densitas 2,211 gram per cm kubik. PD5 dengan 2,25 gram per cm kubik. B1 dengan 2,496 gram per cm kubik. TR1-2 2,066 gram per cm kubik. Dan pasir besi dengan densitas 2,067 gram per cm kubik. Dari hasil yang sudah kita dapatkan dari densitas tersebut, kita bisa klasifikasi dengan tabel referensi nilai densitas dari Telford 1990. Yang pertama itu P1 yaitu gravel, I1 yaitu clay, PD5 sandstone, B1 rhyolite, TR1-2 sands, dan wadah kosong yang ditambahkan pasir besi itu sandstone atau pasir besi itu sandstone. Setelah itu akan didapatkan pula faktor-faktor penyebab dari pengukuran atau pengambilan data tersebut. Nah, faktornya itu terdapat di human error juga karena pada saat percobaan banyak kesalahan dalam membaca data, terutama itu dalam jangka sorong. Karena dalam pembacaan jangka sorong sedikit berbeda pembacaannya, maka dari itu akan terdapat kesalahan. Selanjutnya juga ada dari bentuk dari si batuan tersebut. Karena jika bentuk batuan tersebut tidak bagus atau akan mengakibatkan pengukuran tersebut berbeda. Makanya dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tersebut akan terdapat pula perhitungan yang akan dilakukan sebanyak 3 kali untuk memvalidasi hasil pengambilan data. Terdapat kesimpulan dari yang sudah dilakukan pada praktikum kali ini, yaitu nilai rapat massa dari 5 sampel batuan dan wadah contoh diperoleh dengan persamaan 0,9 M per V. Hasil ini sudah dijelaskan di sebelumnya. Dan untuk yang kedua, itu penentuan rapat massa dari nilai densitas batuan itu akan diklasifikasikan menjadi apa, dan itu sudah dibahas di sebelumnya. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi batuan tersebut itu sudah dijelaskan dari human error, dari alat yang juga bisa, dari bentuk batuan tersebut bisa, dan lain-lain. Sekian dari pemaparan dari saya mengenai modul 1 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.